Selamat sore Pak Daniel. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada introduction. Perusahaan berwarna biru dan kuning asal Ampul, Swedia ini berdiri sejak tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Perusahaan tersebut berdiri di bidang furnitur dan mebel. Namun sebenarnya awal IKEA didirikan belum menjual furnitur dan mebel, akan tetapi menjual barang seperti dompet, pulpen, bingkai foto, dan lain-lain. Pendiri dari IKEA ini memang sudah menyukai bisnis dan menjalankan bisnis dari umur 5 tahun. Lalu pada umurnya yang ke-17, Ingvar Kamprad mendirikan IKEA. Nama IKEA sendiri berasal dari inisial nama Ingvar Kamprad dan inisial dari kampung halaman Ingvar Kamprad sendiri, yaitu Elmtarit dan Agunarit. Yang kedua ada growth. Terdapat 4 strategi yang dipakai untuk mengembangkan IKEA, yaitu market penetration, product development, market development, diversification. Perusahaan IKEA masih membuat dan menjual furnitur dan mebel dengan rancangan sendiri. Kemudian IKEA membuat caption pada setiap iklannya, yaitu semua furnitur adalah buatan IKEA. IKEA memiliki berbagai macam strategi untuk menaikkan penjualan dan mengembangkan IKEA sendiri. IKEA juga memiliki beberapa inovasi seperti furnitur bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Impulsive buying IKEA membuat tempat dari tokonya itu seperti labirin agar orang-orang dapat melihat semua produk yang terdapat di IKEA. Living room adalah satu set lengkap produk IKEA yang disusun menjadi seperti suatu ruangan. Dan yang terakhir, ada cafe untuk para konsumen yang ingin mengisi perut. Lalu ada maturity. Dalam tahap ini, setelah IKEA berhasil menguasai pasar furnitur di dunia, IKEA memiliki komitmen untuk terus berinovasi agar bisnisnya tetap bisa menguasai dan konsumen tidak merasa jenuh. Dengan itu, IKEA menawarkan teknologi 3D dan AI untuk mendukung inovasi mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Berikut adalah produk life cycle dari IKEA. Selanjutnya, mengenai keberhasilan IKEA. Pertama, pintar mencari target market, karena jika kita lihat pengunjung IKEA rata-rata didominasi oleh Gen Z dan milenial yang melek internet, dan kedua gen tersebutlah yang justru mendukung digitalisasi, terutama IKEA menawarkan desainnya yang estetik dan sesuai dengan selera pasar di tengah tren gen tersebut. Lalu yang kedua, create customer experience. IKEA memberikan gambaran suatu ruangan melalui display yang justru membuat pengunjung memiliki experience baru dalam belanja furnitur dan membuat konsumen berpikir untuk membeli produk-produk lain yang ada di dalam display tersebut. Lalu yang ketiga, marketing digital. Membuat fitur place furniture in your room yang memanfaatkan kamera smartphone untuk menangkap gambar ruang 360 derajat dalam mengatur produk furnitur secara virtual. Fitur ini membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan ukuran, warna, dan dekorasi furnitur lain. Dapat diunduh juga di Google Play Store dan Apple App Store. Lalu yang terakhir adalah efisiensi biaya. IKEA mengadaptasi konsep DIY atau IKEA Hack dengan menyertakan konsumen mereka dalam proses barangnya. Desain yang dibuat IKEA juga sederhana agar konsumen mampu merakit barangnya sendiri meskipun tanpa keahlian menukang. Dan pelanggan dapat membawa barang mereka sendiri tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, self-discovery skills dari IKEA. Untuk yang pertama atau questioning, di sini ada 3 pertanyaan di mana IKEA itu tanya-tanya terkait furnitur apa sih, seperti apa yang harus diciptakan agar lebih mudah diangkut dan dipindah kemana-mana. Terus furnitur seperti apa yang harus diciptakan agar hemat dari segi biaya pengiriman dan bahkan menciptakan kelegaan penyimpanan. Lalu solusi apa yang ditawarkan kepada pelanggan yang ingin mendesain sendiri interior yang diinginkan. Selanjutnya ada observing. Yang pertama dalam menjawab era kehidupan berkelanjutan agar lebih mudah dan alami, IKEA memulai berbagai perubahan besar hingga kecil. Hal ini terlihat dari perusahaan IKEA dengan perancangan produk yang lebih cerdas dengan bahan yang dapat didaur ulang, menawarkan berbagai pilihan makanan sehat dan cara-cara yang dapat dijangkau oleh orang-orang dalam mengurangi limbah serta menggunakan lebih sedikit energi. Terus yang kedua itu membuat bagian furnitur menjadi bagian yang lebih sedikit agar bebannya tidak terlalu besar, berat dan hampir kemungkinan tidak rata. Contohnya perusahaan IKEA itu merangkai rangka sofa baru hanya dengan menggunakan 13 bagian perakitan. Tentunya hal ini dapat mengurangi penggunaan air serta energi secara signifikan serta kemasan menjadi lebih kecil. Terus yang terakhir itu dalam menjawab kemudahan konsumen terkait teknis produk, IKEA juga menawarkan layanan yang dapat memudahkan konsumen dalam membawa pulang, merawat serta memindahkan produk. Lalu untuk skill yang ketiga adalah IKEA juga bekerja sama dengan Incal Group untuk mengadaptasi teknologi baru dalam proses bisnisnya. Jadi Incal Group ini merupakan perusahaan holding yang mengakuisisi teknologi
artificial intelligence dan teknologi 3D untuk menambahkan keunikan pada IKEA. Lalu untuk skill yang keempat adalah IKEA mendisplay produk furnitur dalam set lengkap yang menyerupai sebuah ruangan seperti living room atau bedroom. Di mana lewat room setting yang seperti ini, IKEA juga ingin memberikan customer experience kepada para konsumennya. Mereka juga nggak cuma bisa ngeliat, tapi juga bisa nyobain produk-produk IKEA itu sendiri. Nah, hasil dari eksperimenting ini akhirnya membuat pengunjung tuh lebih betah di dalam IKEA-nya itu sendiri. Karena pencahayaan yang berbeda-beda di setiap display room tuh meningkatkan rasa ingin tahu pengunjung untuk membandingkan antara display room yang satu dengan yang lainnya gitu. Terus pengunjung juga memperoleh referensi baru untuk room setting di rumahnya. Terus ada juga penerapan one top service, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung IKEA yang hadir dalam bentuk restoran gitu. Jadi kalau misalkan pengunjung lagi beli furnitur tapi lagi ngerasa lapar, jadi nggak perlu pindah tempat untuk makan doang. Next. Lalu untuk skill yang terakhir atau associating, di mana di tahun 2017 itu IKEA sudah membuat aplikasi yang menerapkan teknologi augmented reality, di mana lewat aplikasi ini pengguna tuh dapat memvisualisasikan produk-produk IKEA di rumahnya. Tapi aplikasi ini dirasa kurang maksimal karena belum ada fitur untuk belanja online gitu. Akhirnya dikembangkan dan hadirlah aplikasi serta website resmi IKEA yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan produk-produk tersebut sekaligus membeli produk-produk yang diinginkan. Selanjutnya inovasi untuk IKEA. Inovasi pertama itu yaitu metode self-service, di mana hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena memudahkan proses transaksi menjadi lebih cepat, terus mengurangi kos berlebih karena dapat meminimalisasi jumlah pekerja, sehingga tidak ada pengeluaran dana tambahan dan dana itu bisa untuk mengelola perusahaan menjadi lebih sukses ke depannya. Kemudian dapat mengatasi antrian berkepanjangan karena konsumen dapat melakukan interaksi secara mandiri, terus dapat menghindari kontak langsung antara pelanggan dan pegawai sehingga akan merasa nyaman dan aman untuk melakukannya. Kemudian untuk meminimalisir human error, dan terakhir untuk meningkatkan profit karena peningkatan jumlah permintaan dan kapasitas jumlah pelanggan yang dapat dilayani secara otomatis, efisien, cepat dan tidak terbatas oleh jumlah tenaga kerja. Inovasi kedua yaitu penggambaran data digital. Hari ini terkait dengan lokasi produk-produk dari IKEA pada mobile app IKEA Indonesia. Hal ini untuk memudahkan para konsumen mencari produk yang diinginkan melalui mobile app IKEA sendiri. Karena kan produk IKEA itu kan bervariasi, jadi bisa aja kayak konsumen itu pengen cari barang yang spesifik, tapi karena terlalu banyak uang yang harus dilatih, sehingga data digital ini tuh lebih memudahkan konsumen serta proses pencarian dan pembelian produk menjadi lebih cepat. Terakhir itu penerapan QR Code pada meja makan IKEA dan penggunaan layanan robot dalam melakukan pengantaran makanan serta minuman. Jadi konsumen itu bisa scan menu makanan melalui meja dan setelah memesan kemudian membayar rincian harga. Nantinya robot pelayanan akan mengantar makanan tersebut ke meja konsumen. Hal ini tuh lebih memudahkan para konsumen dalam melakukan pemesanan secara digital serta sistem cashless untuk meminimalisir interaksi dan tidak perlu lagi berdesak-desakan mengantri. Sehingga suasana pada IKEA dapat lebih kondusif karena setiap harinya akan banyak konsumen berdatangan ke IKEA tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.